keadaan tersebut dilihat oleh Rasulullah, dirasakan kekhawatiran mereka, sehingga Rasulullah cepat memberikan penjelasan maksud yang dikandung dalam ayat ini. Sehingga beliau Rasulullah SAW menyampaikan, laisa kama tadunnun, bukan seperti yang kalian fahami, kalian sangka. Yang dikandung ayat itu seperti yang kalian sangkakan. Karena bahasa Arab ini begitu keluar, orang Arab itu memahami maknanya. Kata zulmu, az-zulmu itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dalam konteks maknanya. Nah, jadi kalau kita membicarakan orang berdua, satu tersinggung, itu zulum. Membuang ludah bukan pada tempatnya, zulum. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zulum. Jadi semua yang bukan pada tempatnya itu kategorinya az-zulmu, zalim. Jadi begitu ayat ini turun, mereka-mereka yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, meletakkan ini pada itu, sahabat memahami seperti itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka apa makna zulum yang dikandung dalam ayat ini sebenarnya, ya, yang membuat kalian risau dan bukan seperti yang kalian pahami. Nabi menjelaskan, alam tasma qaula abdus saleh inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya yang dimaksud az-zulmu dalam ayat ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Alam tasma' qaula abdul saleh, tidak akan kalian dengar seperti yang dinyatakan oleh hamba Allah yang saleh, Luqmanul Hakim. Inna syirka la zulmun adim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau sekutukan Allah dengan apapun. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah zulmun atau aniaya terhadap diri yang paling besar. Ini yang dikandung oleh ayat yang tadi. Jadi kalau dimaknai, alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan perbuatan zalim. Zalim di sini dimaknai perbuatan syirik, tidak menyampurkan keimanan mereka dengan perbuatan syirik. Jadi iman itu pemurnian, tauhid, tidak dicampurkan dengan hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa bagi mereka? Orang-orang ini Allah berikan ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan yang Allah jaminkan buat mereka dari siksanya. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ayat itu. Dalam hal yang sama, ayat yang sama, di awal mula saya bacakan innalladzina amanu, sungguhnya orang yang beriman. Iman itu artinya at-tasdiq dalam makna bahasa, artinya membenarkan. Dalam arti istilah, al-qawlu bil lisan wa'tiqadu bil jinan wal amalu bil arkan. Ini arti iman dalam istilah. Al-qawlu bil lisan, kalau kita mengucapkan kalimat yang mengantarkan kita pada keimanan, kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, wa'tiqadu bil jinan, hati kita saat mengucapkan kalimat tersebut, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kita ucapkan secara lisan, diyakini penuh oleh hati. Tugasnya hati meyakini. Setelah lisan mengucapkan, hati meyakini. Kemudian wa amalu bil arkan, yang ketiga, anggota tubuh mengimplikasikan kata yang kita ucapkan, yang kita yakini dengan hati ke dalam perbuatan. Apa pesan Islam? Aqimus shalah,
wa ita'iz zakah, wa hijjul bait, ya, ila akhirih. Semuanya yang menjadi keyakinan, rutinitas yang menjadi pegangan kita dalam ajaran Islam itu kita lakukan, kita implikasikan dalam kehidupan kita. Ini itu iman. Dengan begitu kita baru beriman. Saat kita mengucapkan, meyakini, kemudian melakukan, itu yang beriman. Jika kurang satu, kita mengucapkan ya kalimat tersebut, ya, atau tidak mengucapkan, tidak meyakini, tidak mengerjakan, itu kafir. Kalau sebatas mengucapkan, hati tidak ya melakukan, itu munafik karena tidak meyakini. Kalau mengucapkan, hati juga tapi tidak melakukan, itu fasik, ya, pendosa. Jadi semua memiliki implikasi yang kita akan dapatkan. Jadi inilah yang harus kita pahami. Di saat kita mengatakan sesuatu, kita meyakini, kita lakukan, kita namanya mukmin. Kurang dari salah satu dari tiga hal tersebut, cuma ucapan yang kita lakukan, hati tidak meyakini, kemudian mengerjakan, itu namanya munafik. Jadi menyembunyikan hal yang sebenarnya, merupakan identitas dia sebenarnya. Nifak. Kalau meyakini, mengucapkan, dan tidak mengerjakan, itu namanya pendosa, fasik, pelanggar. Ini mungkin kuliah subuh yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya, wallahu musta'an, wa alaihi tuklan, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang kebetulan ingin ada sesuatu yang ditanyakan seperti apa yang kita sampaikan tadi malam, insyaallah kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tentang masalah agama Islam. Apa ini? Baru? Pernyataan. Siapa yang pertama kali melakukan pekerjaan maulid Nabi Muhammad SAW? Kemudian apa makna daripada memperingati peringatan tersebut? Karena banyak masyarakat kita hanya memaknai perayaan maulid, hanya merebutkan bendera, telur, dan nasi. Wajib. Dan bagaimana para ulama mengenai maulid Nabi? Yang pertama kali melakukan perbuatan maulid Nabi Muhammad SAW, sebelum kita menyebutkan, kita mempertanyakan apa hal yang melandasi latar belakang maulid ini dilakukan. Itu dulu. Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kalau kita tanyakan kenapa kita meringati, kita jawab bahwa Rasulullah SAW memperingati maulid Nabi-Nya, tapi dengan cara beliau berpuasa. Kita teringat sabda Nabi Muhammad SAW, ditanya apa alasan yang beliau landasi dengan berpuasa pada hari Senin. Jawab beliau apa? Dzalika yauma wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Hari Senin itu adalah yang aku berpuasa pada harinya, adalah hari di mana aku dilahirkan. Yaumul Khamis, hari Kamis,
hari di mana turfa'u amal ibn Adam. Fa uhibbu an turfa amali wa inni sha'im. Hari Kamis puasa itu diangkatnya amal anak Adam ini ke langit. Dan aku menginginkan diangkatnya amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Kemudian alasan lain seperti yang saya sampaikan semalam, kalau tidak salah saya singgung, rahmat apa yang paling besar yang kita terima dalam hidup melebihi nilainya dan besarnya daripada diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini sebagai penyelamat untuk umat manusia. Tidak ada rahmat yang melebihi itu. Ada firman Allah dalam Al-Quran, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Katakan kepada mereka Muhammad, dengan keutamaan Allah dan dengan rahmatnya, belas kasihnya, ya, fabidzalika, dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira, falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jika saja kita meyakini bahwa sungguhnya maulid, bahwa sungguhnya kehadiran Nabi itu adalah anugerah terbesar dalam hidup yang kita miliki, karena beliaulah penyelamat untuk kita. Ayat ini mengenengahkan kita, memerintahkan kita untuk berbahagia, bergembira atas nikmat tersebut. Dengan cara apa kita menyikapi nikmat yang Allah berikan kepada kita, selain dengan mendekatkan diri, menyukuri. Memperingati Maulid Nabi itu salah satu bentuk menyukuri. Karena di tempat tersebut saat kita hadir, kita mengumpulkan jamaah-jamaah. Untuk apa? Menyerap, mengenal, mempelajari, meneladani sosok daripada orang yang menyelamatkan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Hal ini merupakan bentuk rasa syukur. Ya, kita mengumpulkan, mendengarkan ceramah untuk menambah, mencas kita punya iman, keyakinan kita. Kemudian Maulid pertama kali dilakukan ini oleh para di wilayah Damaskus, ya, jauh sebelum memang agak-agak terakhir, ya, di zaman Kesultanan, ya, Mamalik, ya, dari Ardabili, wilayah-wilayah Suriah sana, mereka lakukan ini, mereka kumpulkan dan membuat hidangan, mengundang semua, ya, raja-raja di sana, ya, di Suriah, wilayah Suriah, Damaskus, semua itu di wilayah sana. Maulid ini tidak dilakukan cuma di Indonesia, di sana dilakukan juga, di Sudan Maulid ada, cuma konteks yang mereka lakukan, Sudan, Mesir, wilayah Arab, semua melakukan Maulid. Konteks Maulid mereka berbeda dengan kita yang kita lakukan. Mereka ada yang pawai, bawa bendera, membagikan makanan-makanan, mereka namakan manisan Rasul atau halawah Maulid. Kalau di Sudan mereka baca, di Mesir juga mereka baca rawi di rumah-rumah. Saat itu kumpul keluarga semua bersama. Jadi konteks yang mereka lakukan dengan kita berbeda. Ya, di tempat lain lagi, di Emirat, di mana mereka mendengarkan khutbah-khutbah, ya, ceramah-ceramah. Ya, kalau cuma makanan ini memang menjadi ciri khas kita telur. Kalau di sana lain, manisan yang dibagikan. Makanya mereka menamakan halawatul maulid, manisan maulid yang dibagi. Ya, mereka mengharapkan berkah di situ. Ya, sekarang kalau yang menghadiri salah memahami konteks hadirnya maulid itu untuk apa, tentunya tidak merusak daripada maulid itu sendiri. Ya, cuma oknum-oknum yang tidak memahami, dia cuma ingin mendapatkan berkah. Ya, tujuannya cuma itu.
Sehingga mungkin kita melihat dia tidak mencerna apa pesan daripada maulid, mungkin yang tersirat dalam pikiran kita seperti itu. Tapi dia punya keinginan besar, dia ingin membawa berkah itu membagi buat anak-anaknya. Ada berkah di situ, itu sudah satu hal yang baik. Ya, tinggal nanti diberikan penjelasan. Hadirnya maulid itu adalah untuk mencas dan mengenal, sehingga menambah cinta kita kepada figur yang kita lakukan, hadirkan untuknya maulid Nabi itu. Sudah terjawab semua. Kepada bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Itu ada mikrofon, silakan aja. Kalau tidak ada yang tanya, saya akan sambung dengan yang tadi malam, ada kaitan sedikit. Tadi malam saya bercerita, kalau masih diingat, bahwa saya katakan bahwa sosok yang paling sempurna, keindahan rupa, wajah, akhlak adalah Rasulullah SAW. Terbesit dalam pikiran kita, bagaimana kita mensandingkan keindahan rupa yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Nabi. Ya, kita tidak pernah mendengar cerita riwayat bagaimana wanita yang terpesona kepada kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu terjadi kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengklaim atau mengatakan Rasulullah lebih indah rupanya dibandingkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Mungkin ini pertanyaan terbesit dalam pikiran kita. Kalau kita masih mengingat tadi malam saya sampaikan. Ada sebuah hadis Nabi SAW berbunyi, Ma arsalallahu nabiyan illa kana lahu wajhul hasan jamalu surah wa jamalu lisan. Kurang lebih maknanya seperti itu. Nabi tidak mengutus seorang nabi, Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali memiliki wajah yang indah atau rupa yang indah dan suara yang bagus. Wa kana nabiyyukum Muhammad SAW kana ahsanu wajhan wa ahsana sautan. Dan adapun nabi kalian, Nabi Muhammad adalah nabi yang memiliki wajah yang indah, rupa yang indah, dan suara yang bagus. Kemudian bagaimana kita menselaraskan ya, dan menjelaskan tentang kenyataannya. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Yusuf itu satrul jamal, separuh daripada keindahan rupanya. Keindahan rupa itu kalau berbuat sebuah lingkaran diberikan pada Nabi Allah Yusuf itu separuh. Tapi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu seluruhnya. Kenapa tidak ada wanita yang terpesona sebagaimana terpesonanya Nabi Allah Yusuf, wanita kepada Nabi Allah Yusuf? Jawaban para ulama, jika saja wanita yang diberikan separuh keindahan oleh Allah itu terpesona kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam sehingga mereka keluar tidak melihat, saat keluar melihat sosok Nabi Allah Yusuf tidak sadarkan diri memotong tangannya. Dan jika Allah memberikan seluruhnya ini, mereka bukan memotong tangannya, akan tapi mengambil pisau menusuk jantungnya. Kenapa itu tidak terjadi? Allah berikan keindahan rupa pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tapi Allah tidak memberikan haibah, karisma. Artinya keindahan rupa lebih mendominasi pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, beda dengan Nabi Muhammad. Karismanya lebih mendominasi daripada keindahan rupanya. Allah berikan karismanya lebih tinggi dibandingkan keindahan rupa.
Ya, artinya keindahan rupanya tinggi, tapi karismanya lebih tinggi, sehingga sosok seorang tidak akan berani melihat wajahnya. Kalau laki-laki saja tidak berani melihat Nabi dengan pandangan seperti ini memenuhi matanya, bagaimana lagi perempuan? Kenapa? Inilah kebesaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Bahkan diriwayatkan orang yang sering bertemu dengan dirinya, para sahabat-sahabatnya. Orang kalau sudah sering ketemu biasanya biasa aja. Tapi ini pun tidak berani menatap wajahnya. Bola mata itu tidak bisa memenuhi rupanya. Itu bisa memenuhi di saat Nabi tidak melihat ke arah depan. Mereka mencuri pandang dari jauh. Kenapa? Karena ini karisma yang dimiliki begitu besar. Sehingga tidak terjadi, tidak pernah berhasil, dan tidak pernah diceritakan ada orang yang berani memandang Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan keadaan ini menjadi sebuah ungkapan ka'anna ala ru'usihim thair. Sahabat-sahabat di saat hadir di muka Nabi seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Kalau di kepala kita ada burung, artinya kita tidak bergerak, tidak mengangkat kepala, menjaga, tunduk terus burung ini supaya tidak terbang. Itulah digambarkan bagaimana sahabat-sahabat Nabi berada di sekitar Nabi. Ini yang membedakan keindahan rupa yang dimiliki Nabi dibarengi dengan karisma kebesaran, haibah jalaliyah yang Allah berikan kepada Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sehingga keindahan rupa yang baru separuh aja sudah membuat wanita-wanita itu terpesona dengan keindahan rupanya. Berbeda dengan keindahan rupa Nabi, Nabi diberikan keindahan rupa yang semuanya, bukan lagi separuh, seutuhnya semua. Namun diberikan pula karisma kebesaran, sehingga karisma kebesaran lebih mendominasi daripada keindahan rupanya. Ini penjelasan para ulama terkait hal tersebut. Kepada jemaah yang ingin bertanya, silahkan. Silakan. Mikrofonnya, Pak. Di dalam Al-Quran disampaikan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Sehingga para sahabat itu cenderung untuk mencontoh-contoh segala gerak-gerik, segala perbuatan, perkataan dari para Rasulullah. Tapi ada juga yang pernah saya baca Habib ini bahwa setiap zaman satu dasawarsa itu ada seorang ulama yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyelesaikan sesuai dengan kondisi pada saat itu. Padahal contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu, setiap contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu ada pahala yang sangat besar. Misalnya orang pakai siwak atau sikat gigi sebelum sholat tidak pahala 10. Pakai baju gamis katanya dapat pahala 70. Pakai surban. Inilah para sahabat selalu mau dapat untung besar. Tetapi ada yang tadi ini bahwa Islam itu harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sehingga yang mana yang harus kita ikuti, mana harus kita ikuti. Apakah contoh-contoh yang secara zahir maupun batin yang diberikan oleh Rasulullah, atau ulama yang tadi yang hadir untuk kemudian menyesuaikan perkembangan zaman. Terima kasih. Saya memaknai pertanyaan ini bahwa
contoh-contoh yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu apakah ada dengan konteks yang baru ya begitu ya? Bagaimana untuk menyampaikan? Contoh-contoh itu kita lihat dengan konteks yang baru gitu maksudnya tadi. Iya, dalam artinya kalau gamis, jenggot panjang, siwak, apa bisa diganti dengan konteks yang baru gitu? Bukan? Jadi mungkin karena modernisasi gitu ya. Lalu ada semacam yang mengatakan bahwa Nabi memang sesuai dengan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dan seterusnya. Contoh yang baik pada diri Rasulullah. Beliau mengatakan bahwa salah satu contoh yang baik bagi Rasulullah adalah ketika mau sholat atau dalam aktivitas menggunakan siwak, dan pahalanya lebih banyak. Mungkin dalam dunia modern dikonversi menjadi pasta gigi atau sebagainya, mau sholat dan sebagainya bersih gigi. Kemudian misalnya dalam sholat Nabi menggunakan imamah, tetapi kemudian ada pemahaman dari ulama. Imamah itu mungkin dikatakan sebagai budaya Arab, lalu diganti dengan budaya sesuai dengan budaya di daerah setempat lokal. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengikuti Nabi SAW artinya mengikuti dengan apa yang diperintahkan. Ya, artinya kalau perintah siwak tidak bisa digantikan dengan sikat gigi. Ya, kalau kita mengkaji siwak itu sendiri memiliki khasiat untuk mulut. Nah, ada kandungannya. Ya, kalau kita mau sikat gigi biasa kita lakukan di rumah, di sholat itu tetap pakai siwak. Tidak bisa menggantikan. Jangan kita merasa bahwa tujuan daripada siwak itu ya bisa diganti dengan sikat gigi karena lebih bersih. Kita tidak mendapatkan pahala sunnah. Nah, itu kita menjaga kebersihan. Pahala bersih kita dapat. Tapi sunnahnya untuk memakai siwak setiap sholat sebagaimana diperintahkan Nabi, ya kita tidak dapatkan. Ya, tidak bisa digantikan. Kemudian identitas kita sholat harus pakai pakaian yang bagus, ya itu bagian daripada sunnah. Pakai pakaian yang bagus. Kalau Nabi pakai gamis, kita ingin menyerupai Nabi dengan gamis yang kita miliki. Pahala itu kita dapatkan, tujuannya seperti itu. Tapi kalau kita gantikan dengan yang lain, ya kita tidak dapat. Nah, jadi meniru Nabi itu ingin menyerupai apa yang mampu kita serupai beliau. Nah, karena saya sampaikan kalau saya tadi Imam, tashabbahu fa in lam takunu mislahum fa inna tashabbuhal mar'i bil qaumil kirami falahu. Berupayalah kalian untuk menyerupai wa in lam takunu mislahum, walaupun kalian tidak bisa serupa dengan mereka dalam amalan yang lain, tapi kita upayakan apa yang bisa kita lakukan. Mendekatilah, kalau tidak bisa sampai semuanya mendekati, kalau tidak bisa semuanya sebagian. Karena berupaya kita untuk menyerupai orang-orang saleh itu falahu, kebahagiaan untuk kita. Nah, makanya tadi malam saya sempat ingat al-qabid ala dinihi, ya, al-masik ala dinihi kal-qabid ala jamri. Orang yang memegang agamanya pada akhir zaman ini seperti memegang bara api. Ya lepas. Apalagi melihat kita merasa terkucilkan dengan pakaian kita mungkin di komunitas orang yang tidak terlalu banyak memakai, kayak teranggap asing kita. Kita tidak asing. Ya, kita memiliki tuntunan. Siapa yang kita pakai begini ada tuntunan kita. Kenapa mereka yang tidak ada tuntunan yang mereka bisa percaya diri? Kenapa malah kita tidak?
Ada sebuah cerita. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada Sayyidatuna Aisyah, anaknya. Dia pertanyakan, wahai anakku, adakah daripada sunnah Rasulullah SAW yang belum aku kerjakan? Waktu itu anaknya beliau, Siti Aisyah mengatakan, ya ayah, tidak ada terkira sunnah Nabi, ya Allah, yang tidak kau kerjakan. Seingat saya, tidak ada. Tapi mungkin ada satu hal yang belum kau kerjakan. Apa itu? Nabi SAW setiap kali mau pergi ke masjid, dia luangkan waktunya untuk mampir di sudut pasar. Nah, di situ ada orang buta Yahudi. Kemudian dia memberikan makan pada orang tersebut setiap hari. Dia menyebutkan tempat daripada orang buta tersebut. Sisi pasar, sisi kanan pasar disebutkan. Besok harinya bergegaslah Abu Bakar Siddiq ini sebelum ke masjid, dia menuju tempat yang disampaikan oleh anaknya. Untuk apa? Untuk mengikuti sunnah Rasul. Hal yang seperti ini kecil. Ya. Intinya di sini cerita itu. Namun tidak masalah kita lanjutkan cerita itu bagaimana kelanjutannya. Sampai di pasar dia mencoba mencari tahu di mana orang tersebut, Yahudi yang buta. Kemudian dia mendengar suara, saudaraku, di mana engkau? Sudah 3 hari, sudah lama kau tidak datang memberi makan aku. Didekati, dilihat sumber suara itu ada di balik tembok. Dilihat orang itu buta. Ini mungkin yang dimaksud daripada anaknya Aisyah yang setiap hari diberi makan oleh Nabi. Aku sudah lapar, katanya dia. Suaranya mengeluh. Sudah lapar, sudah sekian hari aku tidak makan, aku tidak melihat kau datang kemari. Di mana engkau saudaraku? Artinya setiap hari Nabi memberi makan dia. Dia tidak tahu kalau Nabi ini sudah meninggal. Datanglah Abu Bakar kepada dia membawa makanan. Diberi makanan orang tersebut. Datang orang Yahudi ini merasa, siapa kamu? Kau datang. Dipikir Nabi. Kau datang, sudah lama kau tidak datang. Mana makananku? Dia ambil makanan oleh Abu Bakar Siddiq. Dimakankan. Beri makan. Namun, apa kata orang ini, Yahudi ini? Hati-hati engkau, jangan kau dengar Muhammad itu. Dia itu pengadu domba, dia itu perusak. Jadi Yahudi ini mengumpat, macam-macam. Mendengar sikap daripada orang buta tersebut Yahudi, Abu Bakar merasa nabinya dibegitukan, dia menyuapinya agak sedikit kasar, kesal dia. Siapa kau ini? Tidak seperti begini kau. Tidak pernah orang yang menyuapi aku seperti ini. Aku bilang ke kau hati-hati. Dia kasih makan. Makin kasar omongannya Yahudi ini menyinggung Rasulullah, mengumpat macam-macam. Makin kasar juga Abu Bakar ke mulutnya. Kau ini bukan orang yang biasa. Siapa kau sebenarnya? Orang yang biasa menyuapi aku, dia menyuapi dengan penuh kasih sayang. Bahkan makanan roti yang dikasih itu dengan lembut, dikunyah dulu baru dikasih ke aku. Jadi tidak sabar Abu Bakar menyikapi karena dia terlalu lancang lidahnya mengumpat Nabi. Siapa kau sebenarnya? Ya, benar aku bukan dia. Aku adalah Abu Bakar Siddiq. Yang kasih makan kau, yang biasa kasih makan kamu itu datang kemari, itu adalah orang yang kau maki, orang yang kau umpat. Menangis, kaget dia waktu dengar itu. Berarti yang selama ini yang memberi makan dia dengan penuh kesabaran, walaupun lisannya tidak sabar mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Nabi. Nabi dengan penuh kelembutan memberi makan orang ini. Setiap hari diumpat, setiap hari sabar Nabi memberi makan. Sampai perginya beliau.
mendengar ucapan dan penjelasan Abu Bakar Siddiq, menangislah orang Yahudi tersebut dan akhirnya memeluk Islam. Nah, ini sunnahnya ini kejar. Sunnah yang seperti itu, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. Ya, kalau masih ada, silakan Bib Ahmad Al-Barakbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ulun takun tentang hadis dari Aisyah nih kan, masalah sholat fajar, rakaatal fajar khairun. Nah, itu maksudnya apa Bib sebenarnya itu? Lebih baik pada dunia dan isinya. Sedangkan wajib mungkin lebih baik pada sunnah. Nah, itu maksudnya gimana hadis itu, tafsirnya itu, masalah hadis itu? Ini anjuran untuk tidak meninggalkan sunnah. Sunnah itu pelengkap wajib. Wajib itu tonggak utama. Sunnah itu pelengkap, tempel-tempel kalau ada hal-hal yang tertinggal itu menutupi. Itu saja. Sunnah tidak melebihi wajib. Ya, itu bentuk anjuran. Kita memprioritaskan hal yang wajib itu lebih utama dulu. Wajib penuhi sudah, ada kelonggaran nambah dengan sunnah. Yang pertama dipertanyakan itu masalah sholat wajib. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan diperhitungkan oleh hamba nantinya di hari kemudian itu sholat. Sholat wajib dulu. Wajib aman, alhamdulillah. Ada kekurangan-kekurangan wajibnya. Ada sunnah itu yang bisa menutupi. Kalau kita punya sholat sunnah. Seperti itu anjuran. Tidak bisa disepelekan. Karena itu juga saat kita sholat menambah pahala. Tapi tanggung jawab kita pertama sholat wajib. Jangan sampai kita tahajud, ya, tapi subuhnya hilang. Jangan. Mendingan kalau nggak mampu mengatur waktu, wajibnya dulu sholat subuh tepat waktu. Jangan kita mengejar sunnah, meninggalkan wajib. Artinya dahulukan yang muhim atau yang aham, yang lebih penting atas yang penting. Ya, kewajiban kita yang pertama yang terpenting apa dulu, baru yang lain. Itu aturannya. Sama halnya juga kita tahajud, pagi-pagi di sekolah tidur, ngantuk. Sekolah wajib. Itu sunnah. Kalau belum mampu mengatur waktu yang baik, ya, atur dulu yang baik. Tinggalkan dulu, yang wajib dulu. Ya. Allah musta'an wa alaihi tuklan. Silakan kalau masih ada. Kita ada mikrofon yang di belakang. Pak Jelani ada. Haji Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menanyakan sedikit yang berkaitan di ceramah awal Habib tadi tentang syirik. Kami pernah mendengar seseorang yang mungkin berasal dari kelompok tertentu, dia menyatakan seperti ini bahwa dia tidak meyakini orang yang ulama misalnya termasuk ulama harismatik Kalimantan guru sekumpul, dia menganggap itu termasuk bagian syirik, artinya seperti memasangkan kelambu kuning dan sebagainya. Tapi kira-kira kalau menurut Habib bagaimana kelompok ini memahami hal seperti ini? Mereka, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok itu mereka memiliki pemahaman kullu bid'ah dhalalah, kullu bid'ah finnar. Pemahaman yang terlalu licik, terlalu sempit memahami bid'ah. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasul itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu dhalalah, setiap dhalalah finnar. Selesai. Artinya banyak hal-hal yang kita alami sekarang
Ya, tidak ada zaman Rasul SAW. Berbeda sudah alamnya, fasilitas, ya, berbeda sudah fasilitas. Kita mau pakai unta lagi di sini. Sekarang zaman sekarang orang sudah pakai speaker, menambah dakwahnya Rasulullah tidak pakai speaker dulu. Nah, kemudian fasilitas mobil, kita mau pakai unta. Nah, kalau ada mobil zaman Rasulullah mungkin lebih panjang dakwah Islam ini kemana-mana, atau ada pesawat. Zaman sekarang sudah ada pesawat. Dai-nya kalau pergi ke sana dengan pesawat lebih fresh, yang jauh kemana-mana menyebarkan agama Allah ini. Jadi tidak memahami secara sempit pemahaman bid'ah. Sebab bid'ah itu ada yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah, ada yang bid'ah hasanah. Imam Syafi'i membagi seperti itu. Ada perkara-perkara yang dianggap baik, kullu ma yarahu muslim husnan fa huwa indallahi husnan. Kullu ma yarahu muslim hasanan fa huwa indallahi hasanun. Setiap perkara yang dilihat orang muslim, perkara itu baik, insya Allah itu di sisi Allah juga baik. Jadi tidak serta-merta melihat suatu hal yang dikerjakan yang tidak ada zaman Rasul itu dianggap bid'ah, dan bid'ah itu dolalah, sesat, seperti itu. Ya, ada hal-hal pergeseran budaya. Kalau kita cerita contoh, pergeseran budaya yang tidak dilakukan Rasul, namun itu masih ada budaya yang diislamkan gitu loh, pergeseran budaya. Dan di zaman Rasulullah juga ada seperti itu, pergeseran budaya yang dilakukan orang Yahudi, orang kufar Quraisy, jahiliyah. Kemudian Islam mensadur dan mengislamkan budaya tersebut. Contoh, tawaf. Tawaf itu sebelum Islam sudah ada. Namun cara mereka tidak Islami. Mereka bersiul dan tepuk tangan dan tidak memakai busana. Dirubah ke dalam Islam dengan tata cara yang seperti sekarang ini. Akikah. Zaman jahiliyah sudah ada akikah. Mereka menyembelih, darahnya ditaruh di kepala bayi, rambutnya. Cara begitu diislamkan dengan cara Islam. Pergeseran budaya, alkulturasi budaya. Kemudian Wali Songo melihat budaya-budaya sesajen untuk orang yang mati pada hari kesekian, itu bergeser juga. Digeser dengan bacaan-bacaan Islami. Kemudian ucapan-ucapan mereka yang mengandung syirkiyah dirubah menjadi lagu-lagunya Wali Songo itu. Gasidah-gasidah, puji-pujian, nasihat-nasihat agama, pesan-pesan agama. Ya, orang yang lahir ujuk-ujuk tidak memahami apa yang terjadi secara historis daripada keadaan tersebut. Dia mengklaim tidak memahami sejarah, sesat, dolalah, seperti itu. Dia tidak memiliki wawasan pemahaman yang luas terkait sebuah persoalan. Itu saja. Kalau masih ada, dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ibu-ibu. Mungkin sedikit, Bib. Ini biasanya, Bib, tradisi di negara kita itu, terutama orang-orang ingin membangun proyek-proyek besar. Biasanya mereka menyembelih hewan-hewan tertentu, dan hasil penyembelihan hewan itu dimasak lalu dibagikan kepada warga yang memakan, Bib. Jadi status daging, status makanan, misalnya kambing atau sapi, kepalanya ditanam, sementara dagingnya dimasak dan dibagikan dalam rangka untuk membangun suatu proyek. Mungkin tanggapan Habib.
Kalau tujuannya sembelihan itu kurban atau kurban untuk mendekatkan kepada Allah, nah, tidak ada persoalan. Tapi kalau tujuan kurban tersebut lain daripada itu yang bermasalah. Ya, ritual kalau dilakukan untuk selain Allah itu yang salah. Ya, kalau kita berkeyakinan kepala kerbau kita taruh itu yang membuat kuat, ya jembatan itu atau begini, itu yang salah. Dan bisa kita benarkan. Tapi kalau caranya membeli sembelihan, kemudian membagikan makan-makan, ya sebagai bentuk syukur, tidak ada persoalan. Ya, tapi sekarang sudah bergeser budaya ini. Ya, kalau dulu kita sering mendengar jembatan dibangun harus tanam kerbau apa semua, sekarang sudah tidak, sudah tidak lagi, bergeser. Ya, ini kan bagian daripada ritual budaya orang-orang dulu. Sekarang sudah enggak lagi seperti itu. Paling mereka cuma biasanya baca doa atau apa selamatan atau gunting pita atau apa, biasanya ada selamatannya biasanya. Ya, karena takut, bukan takut ya, karena mungkin ada kepercayaan penjaga atau apa. Ya, biasanya kalau jembatan-jembatan yang sudah puluhan tahun yang bekas punyanya Belanda, jembatan-jembatan kuno. Ya, ada di Sulawesi itu namanya jembatan Gintira. Jembatan yang dibangun Belanda, panjang kayu. Itu berapa kali dipindah tidak bisa-bisa. Ya, nanti pendekatan secara ritual keagamaan tapi yang tidak yang syirik. Nah, itu selesailah persoalannya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup ya? Kalau cukup berarti kita masih ada 5 menit. Kalau Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب وسل كل العيوب وشف لكل الكروب وفي هذا المدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على محمد
صل على